Perkenalkan, nama saya Arlina Sutanti. Saya prodi akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik dan peran akuntansi manajemen. Nah, sebelum saya menjelaskan, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama itu proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Nah, perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa ada pengendalian, perencanaan tidak akan berarti apa-apa, karena tidak ada tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi tersebut tercapai atau tidaknya. Nah, sebaliknya juga, tanpa ada perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti apa-apa, karena tidak ada target atau rencana yang digunakan untuk sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses untuk membentuk satu siklus, sehingga satu tahap dengan tahap yang lainnya dan terintegrasi dalam suatu organisasi. Nah, proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada perencanaan dan sasaran dasar. Yang kedua itu ada perencanaan operasional. Yang ketiga ada penganggaran, dan yang keempat pengendalian dan pengukuran. Yang kelima atau yang terakhir itu ada pelaporan, analisis, dan umpan balik. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Selanjutnya, proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Yang pertama itu ada perencanaan, tujuan, dan sasaran dasar. Perencanaan dan tujuan sasaran dasar ini merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara untuk mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan itu diperlukan dalam jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, baik itu kegiatan perusahaan, maupun kegiatan masyarakat. Dan yang kedua, itu ada perencanaan operasional. Perencanaan operasional ini merupakan perencanaan yang memusatkan perhatian pada operasi sekarang atau jangka pendek, dan terutama berkenaan dengan tujuan pencapai efisiensi. Perencanaan operasional merupakan kebutuhan apa saja yang harus diperlukan atau dilakukan untuk mengimplementasikan perencanaan strategi. Lingkup perencanaan ini lebih sempit dibandingkan dengan perencanaan swasta atau strategik. Yang ketiga itu ada penganggaran. Nah, penganggaran ini juga disebut dengan anggaran, yaitu merupakan suatu proses tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan berbagai informasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penyusunan rencana, implementasi, dan rencana tersebut hingga pada tahap pengawasan. Yang selanjutnya itu yang keempat. Yang keempat ini adalah pengendalian dan pengukuran. Pengukuran itu digunakan untuk menentukan besaran fisis dan memberi harga pada besaran tersebut. Pengendalian digunakan untuk mengendalikan variasi proses sesuatu sesuai dengan set point. Pengendalian bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal secara kualitas, kuantitas, efisien, dan efektif. Dalam proses produksi, di mana pengendalian merupakan usaha peraturan atau pengaturan agar sesuai dengan program kerja yang ia kehendaki, dan
sesuai dengan apa yang kita inginkan agar tercapai. Yang kelima itu ada pelaporan, analisis, dan umpan balik. Pelaporan, analisis, dan umpan balik ini merupakan proses pengendalian ini berfungsi sebagai alat informasi yang dikomunikasikan terdiri atas data akuntansi dan non-akuntansi. Dihasilkan baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Informasi ini membuat manajer mengetahui apa saja yang sedang terjadi, guna untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai pusat tanggung jawab yang terpisah-pisah itu terkoordinasi dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama manajemen akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian suatu organisasi. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, inti dari pengendalian atau akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Dalam organisasi sektor publik, perencanaan itu dimulai sejak adanya perencanaan strategik, dan sedangkan pengendalian itu dilakukan terhadap pengendalian tugas atau task control. Nah, peran akuntansi manajemen sektor publik ini ada 6. Yang pertama itu ada perencanaan strategik. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Yang ketiga itu ada penilaian investasi. Yang keempat itu ada penganggaran. Yang kelima itu ada penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif pelayanan atau charging of service. Dan yang terakhir itu ada penilaian kinerja. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari peran akuntansi tersebut. Yang pertama itu ada peran strategik. Perannya itu ada perencanaan strategik. Akuntansi manajemen dibutuhkan sejak tahap perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik ini, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program-program tersebut diseleksi dan dipilih yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program atau cost of program dan berapa biaya suatu aktivitas atau cost of activity. Sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer itu dapat menentukan berapa harga yang dibutuhkan dan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Peran yang kedua itu ada pemberian informasi biaya. Biaya atau cost dalam konteks organisasi sektor publik itu dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada biaya input. Biaya input adalah sumber daya yang dimaksudkan atau dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Yang kedua itu ada biaya output. Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke pelanggan. Pada organisasi sektor publik, output diukur dengan berbagai cara tergantung pelayanan yang dihasilkan. Sebagai contoh, pada perusahaan transportasi massal, biaya mungkin diukur berdasarkan biaya per penumpang. Yang ketiga itu ada biaya proses. Biaya proses ini dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi atau fungsi organisasional. Misalnya, biaya departemen, biaya produksi, biaya departemen personalia, biaya dinas, dan lain sebagainya. Nah, proses penentuan biaya ini meliputi 5. Yang pertama itu ada cost finding, yang kedua ada cost recording, yang ketiga ada cost analyzing, yang keempat ada strategic cost management atau reduction, yang kelima itu ada cost reporting. Nah, selanjutnya saya akan
meliputi kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Yang ketiga itu ada cost analysis. Setelah dilakukan pencatatan biaya, tahap berikutnya adalah melakukan analisis biaya, yaitu untuk mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan atau memicu biaya atau cost driver agar dapat dilakukan strategi secara efisiensi biaya. Yang keempat itu ada strategic of management atau cost management. Setelah dilakukan analisis biaya, tahap berikutnya adalah menentukan strategi penghematan biaya agar tercapai value for money. Pendekatan strategi dapat mengurangi biaya atau manajemen biaya strategik yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada berjangka panjang. Nah, berjangka panjang ini, biaya strategik merupakan suatu jangka panjang yang menentukan kultur atau membentuk kultur organisasi agar penurunan biaya menjadi budaya yang mampu bertahan lama. Yang kedua itu berdasarkan kultur atau perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Ini berkaitan pada fokus pelayanan masyarakat. Manajemen biaya strategik harus dilandasi oleh semangat untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas kinerja organisasi sektor publik yang dapat melakukan pelayanan publik. Peran yang keempat itu ada penganggaran. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa akuntansi manajemen merupakan peran yang sangat vital bagi proses pemilihan program, penentuan biaya program, dan penganggaran. Akuntansi manajemen berbicara tentang perencanaan dan pengendalian, sedangkan salah satu fungsi dari penganggaran adalah untuk alat perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, akuntansi manajemen sangat erat hubungannya dengan penganggaran. Nah, akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik. Yang pertama, itu ada alat distribusi dan alat stabilisasi. Maka, akumulasi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses pengalokasian dan pendistribusian sumber dana publik secara ekonomis, efektif, efisien, adil, dan merata. Yang kelima itu ada penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif pelayanan atau charging of service. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik. Contohnya itu termasuk menghitung subsidi yang telah diberikan. Itu tadi penjelasan dari saya tentang proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik dan peran akuntansi manajemen. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.